Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang mata kuliah biomonitoring. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Mega Rahmawati dengan NIM 200207056, kelas TPPL 1C dengan dosen pengampu Bapak Auto Prasadi SPI MPI. Materi pertama yaitu pengertian biomonitoring. Biomonitoring adalah metode pemantauan kualitas air dengan menggunakan indikator biologis atau bioindikator. Bioindikator adalah kelompok atau komunitas organisme yang keberadaannya atau perilakunya di alam berhubungan dengan kondisi lingkungan. Apabila terjadi perubahan kualitas air, maka akan berpengaruh terhadap keberadaan atau perilaku organisme tersebut, sehingga dapat digunakan sebagai penunjuk kualitas lingkungan. Mengapa tidak menggunakan indikator kimia atau fisika untuk mengetahui perubahan lingkungan? Mengapa? Karena penggunaan indikator fisika atau kimia dalam monitoring terhadap toksikan di lingkungan bersifat amat dinamis atau cenderung berubah terhadap waktu dan tempat. Berbeda dengan organisme atau sistem biologi yang biasa mengintegrasikan hampir semua variabel lingkungan pada kurun waktu relatif lama dengan teknik pengukuran yang relatif lebih mudah, serta tentunya relatif murah. Biomonitoring dapat digunakan untuk memprediksi bahkan mengetahui dampak yang lebih luas akibat pencemaran udara, air, dan tanah, sehingga menjadi landasan dalam pengembangan dan pengelolaan lingkungan. Jenis biomonitoring. Berdasarkan kategori minat komunitas pakar, biomonitoring dikelompokkan menjadi dua. Yang pertama, bioassessment study, yang kedua toxicity bioassay. Toxicity bioassay dibagi menjadi dua. Yang A adalah penilaian toksisitas langsung atau direct toxicity assessment, in vivo bioassays, dan bioassays in vitro atau metode bioanalitik. Yang B, bioassays perilaku atau behavioral bioassay. Pengertian bioassessment study. Bioassessment study mengkaji kehidupan suatu komunitas termasuk fungsi atau struktur komunitas, tingkat organisme kehidupan seperti bioma, ekosistem, komunitas, populasi, organisme, sistem organ, jaringan sel, dan molekul. Menurut Ziglio et al. 2006, bioassessment mengacu pada proses mengevaluasi integritas ekologi baik lingkungan darat maupun akuatik dengan mengukur karakteristik organisme atau kumpulan organisme yang menghuni lingkungan tersebut. Untuk lingkungan akuatik, bioassessment mengacu pada penilaian integritas ekologi dari badan air dan mengukur atribut kumpulan organisme yang menghuni perairan. Dalam hubungannya dengan pengukuran biologis, bioassessment lingkungan akuatik biasanya termasuk pengukuran dalam habitat zona riparian. Yang kedua yaitu toxicity bioassays. Toxicity bioassays adalah melakukan kegiatan pengujian di laboratorium dengan menganalisis dampak polutan terhadap bentuk-bentuk kehidupan atau tumbuhan dan hewan. Tujuan pengujian toksisitas adalah untuk menentukan apakah suatu senyawa atau sampel air memiliki potensi untuk menjadi racun bagi organisme biologis, dan jika demikian sejauh mana dampaknya. Toksisitas dapat dievaluasi di seluruh organisme atau in vivo, atau menggunakan molekul atau sel, yaitu in vitro. Setelah polutan yang terduga memberi pengaruh telah diidentifikasi, pendekatan pemodelan atau in silico dapat digunakan untuk memprediksi toksisitasnya berdasarkan sifat kimia dan fisikanya, kemungkinan keberadaannya dan perjalanannya di lingkungan. Materi kedua yaitu avertebrata. Apa itu avertebrata? Avertebrata atau invertebrata adalah hewan yang termasuk ke dalam jenis hewan yang tidak memiliki tulang punggung atau ruas-ruas tulang belakang. Biota dibagi menjadi dua yaitu invertebrata dan vertebrata. Untuk invertebrata terdiri dari filum Annelida, Arthropoda, Coelenterata, Echinodermata, Mollusca, Porifera, Platyhelminthes, dan Nemahelminthes. Untuk vertebrata dibagi menjadi dua yaitu kelas Cordyceales dan Osteies dan Agnatha. Kelas reptil, Aves, Mamalia atau Tetrapoda. Perikanan berdasarkan sifat-sifat cara hidupnya. Berdasarkan cara hidupnya terdiri menjadi beberapa bagian. Yang pertama yaitu plankton.
Plankton adalah organisme yang umumnya sangat kecil, hidupnya melayang-layang di dalam air. Gerakan organisme ini sangat dipengaruhi oleh arus air. Dibedakan menjadi fitoplankton atau tumbuhan dan zooplankton atau hewan. Yang kedua, nekton, yaitu organisme yang dapat bergerak bebas. Selanjutnya ada neston, yaitu organisme kecil yang bersandar atau berenang di permukaan air. Selanjutnya ada perifiton, yaitu organisme yang menempel atau merayap pada organisme atau benda yang lain yang menyembul pada permukaan air. Selanjutnya ada bentos, yaitu organisme yang hidup merayap atau melekat pada dasar perairan. Materi ketiga yaitu ekosistem air. Apa itu ekosistem air? Ekosistem adalah suatu sistem di alam di mana di dalamnya terjadi hubungan timbal balik antara organisme dengan organisme yang lain, serta kondisi lingkungannya. Ekosistem terdiri dari komponen biotik dan komponen abiotik. Yang pertama akan saya jelaskan yaitu komponen biotik. Komponen biotik adalah makhluk hidup. Lingkungan biotik suatu makhluk hidup adalah seluruh makhluk hidup, baik dari spesiesnya sendiri maupun dari spesies yang berbeda yang hidup di tempat yang sama. Pada komponen biotik, tingkat-tingkatan organismenya meliputi yang pertama individu. Individu merupakan organisme tunggal seperti seekor tikus, sebatang pohon, jambu, dan seorang manusia. Dalam mempertahankan hidup, setiap jenis dihadapkan pada masalah-masalah yang kritis. Misalnya, seekor hewan harus mendapatkan makanan, mempertahankan diri terhadap musuh, dan memelihara anaknya. Untuk mengatasi masalah tersebut, organisme harus memiliki struktur khusus seperti duri, sayap, kantung, atau tanduk. Hewan juga memperlihatkan tingkah laku tertentu, seperti membuat sarang atau melakukan migrasi yang jauh untuk mencari makanan. Struktur dan tingkah laku demikian disebut adaptasi. Yang kedua, populasi. Populasi merupakan kumpulan individu sejenis yang hidup pada suatu daerah dan waktu tertentu disebut populasi. Selanjutnya, komunitas. Komunitas ialah kumpulan dari berbagai populasi yang hidup pada suatu waktu dan daerah tertentu yang saling berinteraksi dan mempengaruhi satu sama lain. Ekosistem. Antara komunitas dan lingkungannya selalu terjadi interaksi. Interaksi ini menciptakan kesatuan ekologi yang disebut ekosistem. Komponen penyusun ekosistem pada produsen yaitu tumbuhan dan tumbuhan hijau, pada konsumen yaitu herbivora, karnivora, dan omnivora, dan dekomposer atau pengurai yaitu mikroorganisme. Dalam komunitas, semua organisme merupakan bagian dari komunitas dan antara komponennya saling berhubungan melalui keragaman interaksinya. Selanjutnya, biosfer. Seluruh ekosistem di dunia disebut biosfer. Dalam biosfer, setiap makhluk hidup menempati lingkungan yang cocok untuk hidupnya. Lingkungan atau tempat yang cocok untuk kehidupannya disebut habitat. Dalam biologi, kita sering membedakan istilah habitat untuk makhluk hidup mikro seperti jamur dan bakteri yang disebut dengan substrat. Yang kedua, komponen abiotik. Abiotik adalah bukan makhluk hidup atau komponen tak hidup. Komponen abiotik merupakan komponen fisik dan kimia tempat hidup makhluk hidup. Contoh komponen abiotik antara lain suhu, cahaya, air, kelembapan udara, garam-garam mineral, dan tanah. Yang pertama akan saya jelaskan tentang komponen abiotik yaitu suhu. Suhu atau temperatur adalah derajat energi panas. Sumber utama energi panas adalah radiasi matahari. Suhu merupakan komponen abiotik di udara, tanah, dan air. Yang kedua adalah cahaya. Cahaya merupakan salah satu energi yang bersumber dari radiasi matahari. Cahaya matahari terdiri dari beberapa macam panjang gelombang, jenis panjang gelombang, intensitas cahaya, dan lama penyinaran cahaya matahari dengan panjang gelombang tertentu untuk proses fotosintesis. Selanjutnya, air. Air terdiri dari molekul H2O. Air dapat berbentuk padat, cair, dan gas. Kelembaban. Kelembaban merupakan salah satu komponen abiotik di udara dan tanah. Kelembaban di udara berarti kandungan uap air di udara, sedangkan kelembaban di tanah berarti kandungan uap air yang ada di tanah. Selanjutnya, udara. Udara terdiri dari berbagai macam gas yaitu nitrogen 78,9%, oksigen 20,93%, karbon dioksida 0,03%, dan gas-gas lainnya. Nitrogen diperlukan makhluk hidup untuk membentuk protein.
Oksigen diperlukan makhluk hidup untuk bernapas, dan karbon dioksida digunakan makhluk hidup untuk fotosintesis. Garam-garam mineral. Garam-garam mineral antara lain ion-ion nitrogen, fosfat, sulfat, sulfur, kalsium, dan natrium. Komposisi garam mineral tertentu menentukan sifat tanah dan air. Selanjutnya ada tanah. Tanah merupakan hasil pelapukan batuan yang disebabkan oleh iklim atau lumut dan pembusukan bahan organik. Tanah memiliki sifat, tekstur, dan kandungan garam mineral tertentu. Selanjutnya ekosistem air. Ekosistem air tawar. Ekosistem air tawar dibagi menjadi dua, yaitu ekosistem air mengalir atau lotik dan ekosistem air tenang atau lentik. Ekosistem air mengalir contohnya ada sungai. Di dalam sungai terdapat ikan belida, serangga air, dan lainnya. Yang kedua, pada ekosistem air tenang atau lentik, contohnya adalah rawa air tawar, rawa gambut, padang rumput rawa, kolam, dan danau. Rawa didominasi oleh vegetasi atau tumbuhan berkayu. Rawa gambut didominasi oleh lumut sphagnum. Danau juga dapat dikelompokkan berdasarkan produksi materi organiknya, yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah danau oligotropik. Danau oligotropik merupakan sebutan untuk danau yang dalam dan kekurangan makanan karena fitoplankton di daerah limnetik tidak produktif. Ciri-cirinya, airnya jernih sekali, dihuni oleh sedikit organisme, dan di dasar air banyak terdapat oksigen sepanjang tahun. Yang kedua, danau eutropik. Danau eutropik merupakan sebutan untuk danau yang dangkal dan kaya akan kandungan makanan karena fitoplankton sangat produktif. Ciri-cirinya adalah airnya keruh, terdapat bermacam-macam organisme, dan oksigen terdapat di daerah profundal. Ekosistem danau dalam kolam terdiri dari 4 wilayah horizontal, yaitu litoral, limnetik, profundal, dan bentik. Yang pertama yaitu daerah litoral. Daerah ini merupakan daerah dangkal. Cahaya matahari menembus dengan optimal, air yang hangat berdekatan dengan tepi. Yang kedua, daerah limnetik. Daerah ini merupakan daerah air bebas yang jauh dari tepi dan masih dapat ditembus sinar matahari. Daerah ini dihuni oleh berbagai fitoplankton termasuk ganggang dan sianobakteri. Ganggang berfotosintesis dan bereproduksi dengan kecepatan tinggi selama musim panas dan musim semi. Yang ketiga, daerah profundal. Daerah ini merupakan daerah yang dalam, yaitu daerah afotik danau. Mikroba dan organisme menggunakan oksigen untuk respirasi seluler setelah mendekomposisi detritus yang jatuh dari daerah limnetik. Daerah ini dihuni oleh cacing dan mikroba. Yang terakhir adalah daerah bentik. Daerah ini merupakan daerah dasar danau, tempat terdapatnya bentos dan sisa-sisa organisme mati. Ekosistem air laut. Ekosistem air laut dibedakan atas esturi, pantai, terumbu karang, dan lautan. Yang pertama, esturi. Esturi atau muara merupakan air yang dangkal sehingga dapat tertembus cahaya matahari dan tempat bersatunya sungai dengan laut. Komunitas tumbuhan yang hidup di esturi antara lain rumput rawa garam, ganggang, dan fitoplankton. Komunitas hewannya antara lain berbagai cacing, kerang, kepiting, dan ikan. Yang kedua, zona intertidal atau zona pantai. Pantai letaknya berbatasan dengan ekosistem darat, laut, daerah pasang surut. Pantai dipengaruhi oleh siklus harian pasang surut laut. Organisme yang hidup di pantai memiliki adaptasi struktural sehingga dapat melekat erat di substrat keras. Daerah paling atas pantai hanya terendam saat pasang naik tinggi. Daerah ini dihuni oleh beberapa jenis ganggang, moluska, dan remis yang menjadi konsumsi bagi kepiting dan burung pantai. Daerah tengah pantai terendam saat pasang tinggi dan pasang rendah. Daerah ini dihuni oleh ganggang, porifera, anemon laut, remis, dan kerang, siput herbivora dan karnivora, kepiting, landak laut, bintang laut, dan ikan-ikan kecil. Yang ketiga, zona neritik. Zona neritik bagian tepi benua atau pulau memanjang sampai ke dalam laut hingga jarak tertentu. Hingga jarak tertentu. Daerah ini masih dapat ditembus cahaya matahari sehingga fotosintesis dapat berlangsung. Contohnya, terumbu karang didominasi oleh karang koral yang merupakan kelompok Scindaria yang
sekresikan kalsium karbonat. Yang keempat, zona laut terbuka atau oceanic. Zona laut terbuka, penetrasi cahaya hanya beberapa ratus meter saja. Habitat laut atau oceanic ditandai oleh salinitas kadar garam yang tinggi dengan ion Cl- mencapai 55%, terutama di daerah laut tropik. Karena suhunya tinggi dan penguapan besar, habitat laut dapat dibedakan berdasarkan kedalamannya dan wilayah permukaannya secara horizontal. Contoh hewannya ada ikan tuna, lumba-lumba, paus, fitoplankton, dan berbagai fitoplankton sebagai sumber makanannya. Materi keempat yaitu biomarker. Konsep biomarker. Biomarker adalah tanda-tanda terpapar, efek atau kerentanan yang lebih awal tentang kemungkinan kondisi yang buruk. Biomonitoring ditunjuk untuk perlindungan kesehatan, paparan, dan penilaian resiko. Secara sempit atau sensus stricto, biomarker dapat didefinisikan sebagai respon biologis terhadap bahan kimia atau sekelompok agen kimia, tetapi kehadiran agen atau metabolitnya di dalam tubuh tidak ditemukan, atau dosis internal. Secara luar atau lensulato, biomarker adalah penggunaan semua jenis parameter indikator dan terdiri dari suborganisme, spesies bioindikator, spesies biomonitor, dan spesies sanitel, serta indikator ekologi, misalnya keanekaragaman spesies. Biomarker menjadi dasar untuk monitoring dan bioindikator modern untuk mencoba membangun hubungan antara tingkat biologis indikator yang berbeda. Yang kedua, pengkategorian biomarker. Pengkategorian biomarker dibagi atas A, biomarker paparan atau biomarker of exposure. Biomarker paparan atau biomarker of exposure adalah substansi atau metabolitnya atau produk dari interaksi yang diukur dalam kompartemen atau cairan tubuh. Secara umum, biomarker paparan digunakan untuk memprediksi dosis yang diterima oleh individu, yang dapat dikaitkan dengan perubahan yang menghasilkan suatu penyakit. Yang B, biomarker efek atau biomarker of effect. Biomarker efek adalah perubahan terukur, biokimia, struktural, fungsional, perilaku, dan lain-lain dalam suatu organisme yang dapat dikaitkan dengan gangguan kesehatan atau penyakit yang maupun potensial. Biomarker penyakit awal menunjukkan perubahan biokimia dan fungsional awal, mulai dari adaptasi alami hingga penyakit. Yang C, biomarker kerentanan atau biomarker of susceptibility. Biomarker kerentanan atau biomarker of susceptibility adalah penandaan kemampuan untuk menanggapi tantangan paparan bahan kimia secara negatif. Yang ketiga, paparan dari biotransformasi. 3 jalur paparan utama adalah inhalasi atau paru-paru, kulit, dan gastrointestinal atau konsumsi. Setelah memasuki tubuh, zat kimia dan metabolitnya dapat didistribusikan di antara kompartemen tubuh, menjalani berbagai modifikasi atau biotransformasi, menyebabkan perubahan dan penyakit fungsional dikeluarkan atau disimpan. Biomarker dapat digunakan secara efektif jika latar belakang toksikologi mereka dipahami. Yang pertama, siklus kimia dan atau metabolitnya di dalam tubuh atau toxicokinetics. Yang kedua, mekanisme penyakit atau efek buruk seperti toxidodynamics. Yang keempat, contoh biomarker yang dipelajari di laboratorium. Yang pertama, ada metallothionease atau MTS. Sebagian besar ilmuwan setuju bahwa mekanisme biokimia dan fisiologi kemungkinan spesies atau bivalvia atau moluska untuk mengkonsumsi dan mentolerir sejumlah besar logam berat berdasarkan pada penanganan logam mereka dengan metallothionease atau MTS. Ini adalah logam berat yang beracun, kaya sistein dan bersifat protein sitosolik. Yang kedua, malonidialdehyde atau MDA adalah produk peroksida lipid karena produksi oksiradikal yang berlebih dalam sel. Setelah paparan kontaminan
atau stres karena kondisi alam. MDA digunakan secara luas untuk menilai efek merugikan dari berbagai polutan. Yang ketiga ada glikogen. Glikogen adalah bahan bakar untuk berbagai proses metabolisme dan fisiologis. Penurunan kadar glikogen yang terkait dengan perubahan pertumbuhan dia mati pada kerang Mytilus edulis dan kimia atau Mia arenaria. Setelah paparan limbah cair, kertas serta di bagian mesosom di mana bivalvia terpapar dengan polimer dari minyak dan silikon. Yang keempat ada asetilkolinesterase atau ACHE. Aktivitas asetilkolinesterase atau ACHE adalah enzim yang penting untuk transmisi influx saraf yang tepat. Penggunaan atau penghambatan aktivitas enzimatik ini telah digunakan untuk mendeteksi dan mengurangi efek biologis organosfosfor dan karbamat di perairan laut. Biomarker peringatan dini dapat digunakan dengan prediktif. Kemungkinan untuk inisiasi strategi bioremediasi sebelum kerusakan lingkungan yang bersifat irreversibel terjadi, tentunya kemungkinan terjadi dampak atau konsekuensi ekologi. Biomarker ini kemudian didefinisikan sebagai indikator jangka pendek dari efek biologis jangka panjang. Yang kelima, kriteria biomarker. Biomarker harus memberikan tanggapan yang cukup sensitif untuk mendeteksi tahap awal dari proses toksisitas dan harus mendahului efek pada organisme biologis tingkat tinggi. Yang kedua, biomarker harus spesifik untuk kontaminan tertentu atau untuk kelas kontaminan tertentu. Yang ketiga, biomarker harus merespon dengan cara bersifat tergantung pada level konsentrasi yang dapat mengubah tingkat kontaminan lingkungan. Yang keempat, identifikasi variabilitas non-toksikologi yang diidentifikasi dalam variasi tertentu terkait dengan faktor-faktor biotik. Materi keenam pada biomarker yaitu matrik biologi. Biomonitoring tersedia dalam berbagai jenis media atau biologis yaitu matriks, seperti urin, darah, udara yang dihembuskan, air liur, keringat, air mani, feses, dan beberapa jaringan. Matriks yang dapat tergantung pada jenis biomarker seperti paparan, efek kerentanan, dan jenis kimia, senyawa induk atau metabolik, mudah menguap atau tidak mudah menguap, hidrofobik dan hidrofobik, tidak stabil atau persisten, dan lain-lain. Sampel biologis terpenting yang digunakan dalam praktik sehari-hari adalah urin, darah, dan kadang-kadang udara yang dihembuskan. Yang ketujuh ada ekotoksikologi. Menurut LIH 2018, ekotoksikologi adalah disiplin yang relatif baru dan pertama kali didefinisikan oleh René Trouhaut pada tahun 1969. Konsep ini mencoba untuk menggabungkan dua istilah yang sangat berbeda, yaitu ekologi, yang berarti studi interaksi yang menentukan distribusi dan kelimpahan organisme, dan toksikologi yang berarti mempelajari efek berbahaya dari zat pada organisme hidup, biasanya pada manusia. Ekotoksikologi bertujuan untuk menilai dampak bahan kimia yang tidak hanya pada individu tetapi juga pada populasi seluruh ekosistem. Salah satu misi inti dari ekotoksikologi adalah untuk memahami mekanisme di mana kontaminan mengganggu kinerja biologis normal dengan cara kerja mereka dalam rangka mengembangkan langkah-langkah yang tepat untuk mencegah hasil buruk yang dihasilkan dari kontaminan lingkungan. Menurut HAT 2013, studi ekotoksikologi adalah proses multiproses yang melibatkan yang pertama, masuknya distribusi dan donasi polutan dalam lingkungan. Yang kedua, masuknya donasi polutan dalam organisme hidup biota dan dalam suatu ekosistem. Yang ketiga, efek berbahaya dari polutan kimia pada konstituen biotik dan abiotik dan dari ekosistem yang termasuk manusia. Ada 3 tujuan dari ekotoksikologi menurut Forbes dan Forbes 1994. Yang pertama, memperoleh data untuk penilaian risiko dan manajemen lingkungan. Yang kedua, memenuhi persyaratan hukum untuk mengembangkan dan melepaskan bahan kimia baru ke lingkungan. Yang ketiga, mengembangkan prinsip-prinsip empiris dan teoritis untuk meningkatkan pengetahuan tentang perilaku dan efek kimia dalam sistem kehidupan. Dimungkinkan menggunakan biomarker untuk
menetapkan bahwa populasi alami telah terpapar polusi. Hal ini dapat memberikan panduan yang berharga untuk apakah populasi alami berisiko atau membutuhkan penyelidikan lebih lanjut. Untuk keperluan regulasi dan registrasi bahan kimia, toksikologi bahan kimia individual terutama diselidiki melalui toxicity testing. Teknik utamanya adalah uji toksisitas standar atau standar toxicity test atau STT yang biasanya menguji dosis atau konsentrasi zat kimia tertentu yang beracun bagi di bawah kontrol kondisi laboratorium. Uji toksisitas terutama dilakukan menggunakan hewan individu meskipun telah ada langkah menuju penggunaan sistem yang lebih kompleks yang dikenal sebagai mesosom. Dalam beberapa situasi, khususnya dalam kasus pestisida, kemungkinan untuk melakukan bidang percobaan untuk menilai toksisitas. Dalam toksisitas digunakan untuk membuat penilaian hazard dan risk yang timbul oleh bahan kimia tertentu. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.